Orang kecil itu hidupnya dari hari ke hari, bukan dari tabungan. Pernah merasakan hidup seperti ini? Andi menarik napas panjang di depan pintu rumah kontrakan yang catnya sudah mengelupas. Sepatunya ia lepas perlahan, kakinya terasa pegal. Telapak tangannya masih bau oli dan debu. Seharian ia berdiri di bengkel kecil pinggir jalan, membantu apa saja. Angkat ban, bersihkan mesin, kadang sekadar jadi tukang dorong mobil mogok. Upahnya? Tidak pernah pasti, tergantung berapa banyak kendaraan yang masuk hari itu. Di ruang tamu yang sekaligus jadi kamar tidur, istrinya sedang menanak nasi. Uap tipis mengepul dari panci. Baunya sederhana, tapi menenangkan. Di sudut ruangan, anak mereka yang masih duduk di kelas 2 SD mengerjakan PR dengan penerangan lampu bohlam yang cahayanya redup. Andi duduk di kursi plastik yang sudah retak sandarannya. Ia mengeluarkan uang dari saku celana, beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. Kerja seharian, pulang cuma bawa cukup buat makan, gumamnya lirih. Istrinya tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Tapi di balik senyum itu ada lelah yang sama. Lelah menahan khawatir, lelah menghitung hari dengan kalkulator hidup yang selalu pas-pasan. Sore itu Andi keluar sebentar ke warung kopi kecil di ujung gang. Di sana, seperti biasa, ia bertemu Pak Wiryo. Seorang pria tua, pensiunan kuli bangunan. Punggungnya sedikit bungkuk, tapi matanya masih tajam melihat kenyataan hidup. Pak Wiryo menyeruput kopi hitamnya pelan, lalu berkata, "Orang kecil itu hidupnya dari hari ke hari, bukan dari tabungan." Andi tersenyum pahit. "Betul, Pak. Hari ini dapat makan, besok belum tentu." Pak Wiryo mengangguk. "Dulu waktu saya masih kuat ngaduk semen, rasanya juga begitu. Bangun pagi, kerja sampai matahari tenggelam. Pulang bawa uang pas untuk beli beras. Besok mulai lagi dari nol. Tapi anehnya, kita tetap bangun setiap pagi." Andi menatap jalanan. Motor-motor melintas. Orang-orang berjas rapi pulang kantor. Sebagian sibuk menatap layar ponsel. Dunia seakan berlari cepat, sementara hidupnya terasa jalan di tempat. "Besok mulai dari nol lagi," ucap Andi pelan. Pak Wiryo menepuk bahunya. "Nol di mata manusia, tapi di mata Allah setiap usaha ada nilainya." Malam itu Andi pulang. Ia makan nasi dengan lauk sederhana, tempe goreng, dan sambal. Anak kecilnya bercerita tentang sekolah, tentang ingin punya sepeda baru seperti temannya. Andi hanya bisa mengangguk dan berkata, "Nanti ya nak, kalau ayah sudah ada rezeki." Setelah semua tertidur, Andi duduk sendiri di teras. Ia menatap langit yang gelap. Hanya ada 1-2 bintang yang terlihat. Di dalam hatinya ada campuran lelah, takut dan harapan yang samar. Takut kalau besok bengkel sepi. Takut kalau sakit datang sementara uang tak ada. Tapi juga ada harapan kecil, semoga besok lebih baik dari hari ini. Ia teringat kata-kata Pak Wiryo. Hidup dari hari ke hari, bukan hidup yang bisa merencanakan liburan. Bukan hidup yang bisa menabung untuk masa depan panjang. Tapi hidup yang hanya fokus, hari ini bisa makan, anak bisa sekolah, istri bisa tersenyum, itu saja sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Dan di antara kelelahan itu, ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, aku memang memulai dari nol lagi besok. Tapi jangan biarkan imanku ikut nol." Angin malam berhembus pelan. Lampu-lampu rumah tetangga satu persatu padam. Besok pagi Andi akan bangun lagi, berangkat lagi, berjuang lagi, dengan tenaga yang sama.
dengan doa yang mungkin lebih panjang, dan dengan keyakinan bahwa rezeki tidak pernah salah alamat, hanya kadang datang lewat jalan yang berliku. Ia menutup mata sejenak, di kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar. Bertahan hari ini supaya bisa berharap esok. Pagi datang tanpa menunggu kesiapan siapapun. Jam 4 subuh, Andi sudah terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara azan dari musola kecil di ujung gang. Ia bangkit pelan agar tidak membangunkan anak dan istrinya. Wajahnya masih menyimpan sisa lelah kemarin, tapi ia tetap mengambil air wudhu, menunaikan sholat, lalu duduk lama memandangi lantai yang dingin. Di dalam doanya tak ada kalimat indah, hanya permohonan sederhana, "Ya Allah, cukupkan hari ini, jangan lebih, asal jangan kurang." Ia berangkat sebelum matahari muncul, mengayuh motor tuanya yang knalpotnya sudah berisik, melawan udara pagi yang dingin menusuk tulang. Di lampu merah, ia melihat para pedagang kecil mulai menggelar lapak. Tukang bubur, penjual gorengan, ibu-ibu dengan bakul sayur, semua wajah sama. Mata mengantuk, tapi tekadnya keras. Di bengkel, hari itu sepi. Sampai jam 10, belum ada satupun mobil masuk. Hanya beberapa motor lewat, tapi tak berhenti. Andi duduk di bangku kayu, menatap jalan dengan perasaan yang semakin berat. Di kepalanya, hitungan kebutuhan berputar. Beras tinggal sedikit, uang sekolah anak, token listrik yang hampir habis. Siang menjelang, seorang pengendara motor tua berhenti karena mesinnya mati. Andi sigap membantu. Tangannya kotor oleh oli, bajunya makin lusuh, tapi hatinya sedikit lega ketika pekerjaan selesai dan ia menerima upah. Tidak besar, hanya cukup untuk membeli beras dan telur. Sore hari, hujan turun deras. Bengkel bocor di sana-sini. Air menetes di lantai, membuat suasana makin dingin. Tak ada lagi kendaraan yang datang. Andi menatap langit kelabu dan bergumam. Beginilah, hari ini cuma cukup untuk hari ini. Di rumah, istrinya menyambut dengan senyum yang dipaksakan. Gimana hari ini? Alhamdulillah, cukup buat makan. Kata cukup diucapkan, tapi maknanya lebih dalam. Cukup untuk bertahan, bukan cukup untuk tenang. Malam itu, anak mereka bertanya dengan polos, "Ayah, besok aku ada iuran buat kegiatan sekolah. Boleh ya?" Andi terdiam beberapa detik. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. "Insya Allah, ayah usahakan." Di dalam hatinya, ia bertanya pada diri sendiri, dari mana? Ia kembali teringat Pak Wiryo. Keesokan harinya, ia mampir ke warung kopi. Orang tua itu duduk seperti biasa, memandangi jalan. "Pak," kata Andi, "kadang saya capek bukan karena kerja, tapi karena mikir. Takut kalau suatu hari benar-benar tak bisa bawa pulang apa-apa." Pak Wiryo menatapnya lama. Capek fisik bisa sembuh dengan tidur. Capek hati obatnya cuma satu. Yakin bahwa Allah tidak pernah salah memberi porsi. Andi mengangguk, tapi air matanya hampir jatuh. Zaman sekarang keras. Harga naik, kerja makin susah. Orang berlomba pamer di media sosial. Liburan, mobil baru, rumah mewah. Sementara kita bertahan saja sudah luar biasa. Pak Wiryo tersenyum getir. Justru disitulah ujian orang kecil. Bukan diuji dengan banyak,
tapi diuji dengan cukup sabar, cukup syukur, cukup iman. Malam itu, Andi pulang dengan langkah berat. Ia duduk di samping anaknya yang sudah tertidur. Wajah kecil itu tampak damai. Tak tahu betapa keras ayahnya berjuang setiap hari agar ia bisa tetap sekolah, tetap makan, tetap bermimpi. Andi berbisik pelan, "Ayah mungkin tak bisa memberimu segalanya, nak. Tapi ayah akan berusaha agar kau tak kehilangan harapan." Di luar, suara hujan kembali turun. Atap seng berdentang seperti irama kesedihan yang berulang. Andi menatap langit-langit rumah, berpikir tentang hari esok, tentang bangun lagi dari nol, tentang kembali mengadu nasib di jalanan. Dan di tengah kelelahan itu, ia sadar satu hal. Yang membuatnya tetap berdiri bukanlah uang di saku, melainkan keyakinan bahwa hidup, seberat apapun, masih punya arti jika dijalani dengan iman. Ia menutup mata, menghela napas panjang. Besok, ia akan bangun lagi. Besok, ia akan mulai dari nol lagi. Besok, ia akan kembali bertarung dengan realita. Besok pagi itu, Andi kembali bangun dengan perasaan yang sama. Lelah yang belum sempat pergi, tapi tanggung jawab yang tak pernah menunggu. Ia melihat wajah istrinya yang masih terlelap, anaknya yang memeluk bantal lusuh seolah itu harta paling berharga di dunia. Dalam hati ia berkata, "Inilah alasanku tetap berdiri." Di luar, langit masih abu-abu. Jalanan basah oleh sisa hujan semalam. Andi mengendarai motornya pelan, melewati baliho-baliho besar, bertuliskan iklan perumahan mewah, liburan ke luar negeri, gaya hidup yang serba instan. Dunia seolah berteriak, "Kalau kamu gagal, itu salahmu." Padahal ia tahu tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Di bengkel, ia kembali menunggu pelanggan, menunggu rezeki, menunggu keajaiban kecil yang sering kali datang dalam bentuk yang tak disangka. Seorang sopir angkot yang bannya bocor, ojek online yang motornya mogok, atau ibu-ibu yang panik karena mobilnya tak mau menyala. Dari merekalah, hari itu Andi mengumpulkan rupiah demi rupiah. Tidak banyak, tapi setiap lembar terasa seperti bukti bahwa ia masih berjuang. Di sela-sela menunggu, Andi sering menatap ponselnya. Media sosial penuh dengan cerita sukses orang lain. Anak muda beli rumah di usia 25. Jalan-jalan ke luar negeri, usaha langsung besar. Ia menutup layar, bukan karena iri, tapi karena hatinya bertanya, "Kenapa hidupku terasa jauh tertinggal?" Namun kemudian ia ingat wajah anaknya yang bangga saat berkata di sekolah, "Ayahku montir, tangannya kotor, tapi kerjanya jujur." Kalimat itu sederhana, tapi seperti menampar sekaligus menguatkan. Mungkin ia tidak kaya, tapi ia sedang membangun sesuatu yang lebih penting, keteladanan. Sore itu, hujan turun lagi. Seorang bapak setengah baya berteduh di bengkel. Mereka mengobrol. Ternyata bapak itu dulu juga buruh, hidup pas-pasan, membesarkan anak dengan susah payah. Kini anaknya sudah bekerja, bisa membantu orang tua. "Kamu tahu," katanya, "yang paling berat bukan kurangnya uang. Yang paling berat itu rasa takut kalau perjuangan kita sia-sia." Kata-kata itu menancap dalam. Karena itulah yang sering menghantui Andi setiap malam. Takut usahanya tak berbuah, takut anaknya mengulang hidup yang sama, takut esok tak lebih baik dari hari ini. Dan mungkin di titik inilah banyak orang yang menonton video ini akan merasa, "Ini aku."
Aku yang kerja keras, tapi hasilnya pas-pasan. Aku yang tersenyum di depan keluarga, tapi menyimpan lelah di dalam dada. Aku yang setiap hari berdoa agar cukup, bukan berlebih. Aku yang hidup dari hari ke hari, bukan dari tabungan. Kisah Andi bukan tentang kemiskinan semata. Ini tentang jutaan orang yang bangun pagi dengan harapan sederhana. Asal hari ini bisa makan, asal anak bisa sekolah, asal keluarga tetap utuh. Ini tentang orang-orang yang tidak viral, tidak terkenal, tidak dianggap sukses oleh dunia, tapi tetap bangkit setiap pagi dan berkata, "Aku tidak boleh menyerah." Dan ketika Andi pulang malam itu membawa belanja sederhana, ia melihat senyum anaknya, mendengar tawa kecil di rumah sempit itu. Di sanalah ia sadar, mungkin hidupnya berat, mungkin jalannya lambat, tapi ia sedang menulis kisah yang sangat banyak orang jalani. Hanya saja jarang ada yang mau menceritakannya. Itulah sebabnya video ini penting untuk ditonton, karena bukan ceritanya mewah, bukan karena tokohnya hebat, tapi karena di dalamnya banyak orang akan menemukan bayangan dirinya. Seorang ayah, seorang ibu, seorang pejuang hidup yang tak pernah masuk berita, namun setiap hari berperang melawan putus asa. Dan kisah Andi masih terus berjalan. Masih ada hari esok dengan tantangan baru, masih ada ujian yang lebih berat, masih ada harapan yang diuji kesabarannya. Hari-hari Andi terus berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun sebelum subuh, sholat, menatap wajah anak dan istrinya. Lalu berangkat dengan motor tua yang bunyinya sudah seperti batuk orang kelelahan. Jalanan semakin padat, harga-harga semakin naik, dan persaingan hidup semakin terasa menekan. Suatu pagi, sebelum berangkat, istrinya berkata pelan, "Uang belanja tinggal sedikit, beras mungkin cukup sampai 2 hari." Andi terdiam. Ia tidak marah, tidak mengeluh, ia hanya mengangguk, karena ia tahu keluhan tidak akan menambah isi dompet. Yang bisa ia lakukan hanyalah satu, tetap berangkat. Di bengkel, hari itu benar-benar sepi. Hampir sampai maghrib tidak ada satupun pelanggan. Andi duduk menatap jalan. Hatinya mulai diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan takut lapar hari ini, tapi takut esok, lusa, dan seterusnya. Saat azan maghrib berkumandang, datang seorang ibu dengan motor yang mogok. Andi membantu dengan cepat. Setelah selesai, ibu itu menyerahkan uang lebih dari biasanya. "Terima kasih mas, semoga rezekinya dilapangkan." Andi memandang uang itu lama. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena datang tepat saat ia hampir putus harapan. Di situ ia belajar satu hal. Kadang Allah sengaja membuat kita merasa di ujung, supaya kita tahu dari mana sebenarnya pertolongan datang. Malamnya, di rumah, Andi makan bersama keluarga. Lauknya sederhana, tapi suasananya hangat. Anak kecilnya bercerita, tertawa, tidak tahu bahwa ayahnya tadi hampir menyerah di tengah jalan. Dan justru, disitulah Andi merasa dadanya sesak. Betapa besar tanggung jawab yang ia pikul, betapa rapuh hatinya, tapi betapa ia harus terlihat kuat. Ia keluar sebentar ke teras, menatap langit. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau memang hidupku harus seperti ini, ajari aku untuk kuat, bukan hanya untuk bertahan." Di titik itulah, kisah ini benar-benar menjadi kisah banyak orang. Tentang mereka yang setiap hari terlihat biasa-biasa saja. Tentang mereka yang tidak punya tabungan, tidak punya warisan, tidak punya koneksi, yang punya hanya satu,
kemauan untuk bangun lagi meski kemarin jatuh. Tentang mereka yang pulang membawa capek, bukan prestasi. Membawa keringat, bukan tepuk tangan, tapi tetap pulang, karena di rumah ada yang menunggu. Dan sekarang tibalah di bagian penutup. Karena sebenarnya kisah Andi bukan tentang bengkel, bukan tentang uang pas-pasan, bukan tentang kemiskinan. Kisah Andi adalah kisah tentang kamu, tentang saya, tentang jutaan orang yang hidupnya tidak glamor, tapi penuh perjuangan. Orang yang tiap malam berkata, besok mulai dari nol lagi, tapi tetap bangun, tetap berangkat, tetap berharap. Dan mungkin setelah menonton kisah ini, kita akan sadar satu hal yang sederhana tapi dalam. Kita ini bukan lemah, kita cuma capek, bukan gagal, kita cuma sedang diuji. Dan kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, rezekimu sempit, langkahmu lambat, ingat satu kalimat ini. Selama kamu masih mau bangun pagi dan berusaha, kamu belum kalah. Kamu cuma sedang berjuang. Dan perjuangan orang kecil seringkali tidak terlihat, tidak terdengar, tidak dihargai, tapi sangat berharga di mata Allah. Karena dunia menilai dari hasil, Allah menilai dari sabar dan usaha. Jadi kalau hari ini kamu pulang dengan tangan kosong, dengan hati lelah, dengan pikiran penuh beban, jangan menyerah. Bisa jadi doa yang kamu bisikan sambil menahan air mata itu sedang menunggu waktu untuk dikabulkan. Dan saat hari itu datang, kamu akan berkata pelan, ternyata semua lelah ini tidak sia-sia.